Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan penjagaan dan pertolongan Allah kepada kita, alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, dan sampai masing-masing kita menghadap Rabb-nya, kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yaitu mempelajari ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Ini sebagus-bagus keadaan, karena keadaan tersebut secara umum lebih mudah, sehingga kehidupan kita dalam keadaan lebih baik dan terjauh dari hal-hal yang tidak kita ingini dan tidak kita harapkan. Dalam kesempatan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang masalah adab. Jadi ada masukan agar kita membahas masalah ini. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Famastujliba khairat dunya wal akhirah bimithlil adab, wala istujliba hurmaniha bimithli qillatil adab. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan adab seseorang merupakan tanda-tanda kebahagiaannya dan tanda-tanda keberuntungannya. Dan qillatu adabihi, dan tatkala seseorang itu adabnya kurang, ya, ini merupakan tanda kecelakaannya dan kesengsaraannya. Jadi kalau orang sengsara atau celaka, sebabnya karena adabnya kurang. Dan tidak ada yang lebih mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan adab. Jadi adab ini mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan tidak ada yang mendatangkan, ya, terhalanginya seseorang dari kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan adabnya. Jadi kalau adabnya baik, ya, dia bahagia, selamat. Kalau adabnya buruk, dia jatuh dan hancur. Ini di dunianya sebelum akhiratnya. Berikutnya di sini dikatakan, ya, seseorang tidak dinamakan seseorang apabila dia tidak memiliki adab. Wal mar'u la yasummu bi ghairil adab wa iyyakum la hasab wa nasab. Jadi seseorang tidak dikatakan orang kalau nggak punya adab, walaupun dia punya kedudukan dan punya nasab. Ini tentang masalah adab. Maka di sini, ya, tentang masalah adab, ya, dari contoh teladan kita, mereka mengatakan, ya, dari kalangan salafun saleh rahimahullahu ajmain, ya'tanuna bi ta'allumil adab. Mereka mementingkan belajar adab. Jadi adab itu dipelajari, ya, dipelajari. Kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi, sebagaimana orang mempelajari ilmu.
Ya, ilmu sebagaimana yang kita ketahui. Ya. Ternyata ada juga dipelajari. Ada pada berbicara, ada pada berselisih, ada pada emosi. Ya. Emosi aja ada adabnya. Ya. Kita sudah berhasil belum ya mengelola emosi kita ya? Kayaknya jauh betul. Kalau bandingkan Ali bin Abi Thalib ya luar biasa bagi saya loh. Ya, dibunuh dia langsung mengatakan fustu bi rabbil Ka'bah gitu kan. Demi Allah saya itu sukses. Ya, tidak ada kata-kata yang kebalikannya. Umumnya orang kebalikannya. Terus dendam juga. Ini enggak dendam. Dan masih banyak lagi. Ya Allah ya Rabbi. Emosi, lagi seneng, lagi marah, ya, lagi rindu, ya kan. Umumnya orang kalau lagi rindu, kata-katanya melantur, ya, melantur. Sehingga para sastrawan, para pencipta lagu dan seterusnya itu memunculkan lagunya biasanya kalau lagi rindu, lagi cinta yang tertuang, kemudian dinyanyikan, kemudian jadi banyak orang suka. Padahal itu sumbernya adalah maradul qulub, dari hati yang sakit. Berarti sini butuh latihan adab. Ya, sebagaimana orang belajar ilmu. Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Jadi para sahabat, para ulama, ya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Karena memang sulit, ya, sulit loh belajar adab. Nah, contoh kecil misalnya ini dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Misalnya kita duduk-duduk bersama orang alim, ya, yang ditanya kan orang alim. Nah biasa orang yang nggak alim duduk bareng kemudian dia jawab pertanyaan. Ini tidak boleh. Atau misalnya ya adab anak dengan orang tua, ya, adab anak dengan orang tua. Misalnya orang tuanya ya secara umum nih orang tua ya pengetahuannya ya terkalahkan sama anaknya. Nah, tatkala anaknya itu nanti membantah itu nggak ada. Jadi ada teknik bagi si anak, misalnya beda pendapat, ya, dia tidak mesti harus membantah. Ya, tidak mesti harus membantah, itu nanti ada tekniknya. Ya. Kita takut kepada orang tua kita, terkadang orang tua kita itu jahil dan merugikan kita, ya, itu berbahaya. Tetapi cara membantahnya di sini, ini yang namanya latihan adab. Ya. Dan adab-adab di masa kita ini butuh dibangkitkan lagi. Apalagi katanya sekarang namanya Gen Z, ya, Gen Z atau generasi milenial. Ini harus latihan. Generasi milenial itu artinya ya kadang orang tuanya juga adab-adabnya kurang, ya, akhirnya menurunkan ke generasinya juga kurang. Maka kita belajar adab disampaikan untuk kita dan juga untuk kita ajarkan kepada anak kita sehingga hidup ini menjadi hidup yang indah. Kita lanjutkan lagi, ya hadirun azani wa azakumullah. Hidup ini menjadi hidup yang indah dan jadi filter, bahasa zaman dulunya itu filter. Jadi filter adab-adab yang jelek, ya, adab-adab yang jelek yang sering dimunculkan dari adab-adab, ya, Jepang, Amerika, Eropa, gitu, India dan sebagainya. Perlu itu difilter, ya, supaya Gen Z ini jangan terpengaruh. Ya, kadang Jawa, Jawa, tidak semua ada pada Jawa itu makbul, tidak semua ada pada Jawa itu tertolak. Banyak ada pada Jawa yang baik, ya. Tapi ada juga yang berlebihan. Ya. Berlebihan biasanya kalau Jawa itu baik, tapi ada berlebihan. Ada yang berlebihan, tapi banyak yang baik. Jadi belajar. Bahkan di sini, ya, dari sebagian salafun salih itu yuqaddimuna ta'allumuhu ala ta'allumil ilmi. Jadi mereka lebih mendahulukan
belajar adab dulu daripada belajar ilmu. Makanya kadang ilmunya banyak tapi adabnya jelek. Ya, ilmunya banyak tapi adabnya apa? Jelek. Jadi ilmunya harus ada adabnya, biar ilmunya terjaga. Nah, ini ternyata salafun saleh belajar adab dulu, ya, sebelum mereka belajar ilmu. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaihi, dan mereka menampakkan kebutuhan belajar adab, ya, butuh mereka terhadap adab. Ya. Kemudian di sini dikatakan, berkata Makhlad bin Husain kepada Ibnu Mubarak, ya, seorang tokoh berkata kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak juga seorang ulama besar. Beliau mengatakan, nahnu ila katsiri minal adab akhwat minna ila katsiri minal ilm. Ibnu Mubarak kan ulama besar, ya, ini ulamanya lagi, di atasnya lagi. Berarti ini mungkin tabi'in, ya, tabi'in. Mengatakan, ya, kami ini kepada adab itu lebih butuh daripada kepada ilmu. Kritik sedikit nggak apa-apa, ya. Para demonstran itu qadarullah masyafa'al nggak kontrol, ya. Kalau secara syariat memang kan nggak boleh, ya, demo. Tapi kalau secara di negeri kita ini boleh, ya, nggak kontrol. Nah, akhirnya mereka ditangkapi, sekarang ini ditangkapi dan seterusnya. Kalau secara hukum syariat rugi dia, karena ya udah ditangkap, nyatanya juga ya kayak gitu-gitu aja. Dan kita belum pernah melihat dalam catatan sejarah orang demo itu menuntut pemerintahnya untuk rajin sholat, rajin ngaji, rajin istighfar, rajin tobat, ya kan? Ya, dari dulu kami tidak minta apapun, kami tidak menuntut apapun, yang kami minta adalah kalian bertaubat kepada Allah, ya kan? Kalau sudah tobat, kira-kira ya paling khotbah, anaknya ngambil lilin orang ini loh, pakai lilin itu kan penerangannya pakai lilin, khawatir itu lilinnya itu punya Baitul Mal, punya negara. Nah, orang tahu tobat ya mau ganti maling ya pada baik, ya kan? Padahal kita dituntunkan kalau minta dunia itu kepada Allah, ya. Minta dunia kepada Allah, minta dunia kepada manusia ya jelek jatuh, ya kan? Kan minta dunia kepada Allah. Coba kalau orang minta dunia kepada manusia, ya jatuh wibawanya. Kembalinya ya UUD, ya. Nah, ya kan, ujung-ujungnya apa? Duit. Ini loh, ini penting, ya. Makanya adab di sini penting, ada adab-adab. Ada adab-adab, ya. Kita lanjutkan lagi. Ini hanya sekedar ya mengingatkan saja. Kita juga nggak berdalam-dalam masalah itu, ya. Tetapi kita tetap harus berdalam-dalam di dalam masalah menghidupkan ilmu ini, ya, menghidupkan ilmu ini. Kenapa? Kenapa? Karena gitu kan. Saya lihat peradaban dunia ini mau nggak mau pasti hancur, ya kan? Pasti apa? Hancur. Nah, sementara dunia ini milik Allah, rezekinya milik Allah, yang ngatur semua Allah. Sehingga orang-orang yang nggak ikut dalam carut marutnya dunia, tetapi terus berpihak kepada Allah dan mengikuti apa yang ditujukan oleh Allah, ini yang akan diselamatkan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu hadhil ummah, ya, mansurin hatta yatiya Abdullah, atau kama Rasulullah SAW. Jadi umat ini akan nanti terus ditolong oleh Allah. Makanya ada istilah Taifah al-Mansurah, ala firqatun najiyah. Taifah al-Mansurah itu golongan yang ditolong. Firqatun najiyah itu golongan yang selamat. Gitu. Jadi targetnya kan sebenarnya hidup di dunia, Pak. Gitu. Targetnya di dunia ini tadi kan selamat. Targetnya apa? Selamat. Kita lanjutkan lagi, ya. Ini agama, ya. Agama itu menyuguhkan kepada sesuatu yang lebih baik. Maka kita mohon kepada Allah, kita diberi istiqomah dan kekokohan di atas agama ini, ya. Karena agama ini satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
Nah, ini adab tadi. Berikutnya, wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Dan bahwasanya dulu salafun saleh itu memberikan wasiat untuk beradab. Wa yurshiduna ilaihi, dan membimbing untuk beradab. Ya. Adab-adab dalam perang, gitu kan. Adab-adab kalau ada musuh. Ini harus belajar adab juga. Walaupun adab di sini lebih mengarah ke tata krama, etiket, etika, ya. Tetapi dalam keadaan itu, dalam berbagai macam keadaan juga ada adabnya. Misalnya ada orang ditanya, ini buat contoh aja, pada atau nyawa, gitu kan. Nah, secara adabnya kita dituntunkan untuk membela harta kita, gitu. Oh, berarti di sini ada keberanian yang dibangun secara syariat. Ya kan? Kalau memang terbunuh, maka matinya syahid. Gitu. Nah, kebanyakan orang kan takut, ya kan? Takut. Nah, ini contoh, maksudnya contoh. Itu contoh. Ya, ada adab-adabnya, latihan ini. Contoh lagi, misal ya. Kakak perempuannya ini dibonceng sama laki-laki yang bukan mahram. Adabnya gimana dia? Sama yang boncengin dan sama kakaknya yang dibawa sama laki-laki yang bukan mahram ini. Umumnya kan tidak mengingkari. Ya kan, tidak mengingkari. Bahkan udah biarin aja, wong itu sudah jadian gitu. Jadian belum tukar cincin tapi sudah apa? Jadian, sebentar lagi mau tukar cincin, mau lamaran gitu. Dibawa ke sana kemari. Ini ada atau tidak ada membiarkan seperti ini? Tidak ada, ya kan? Jadi adab itu menyeluruh. Makanya manusia kehilangan jati diri manusia karena tidak punya adab. Firaun, ya kan? Disebut dengan Firaun karena nggak punya adab, ya kan? Qarun, Namrud, Abu Jahal, dan seterusnya. Karena nggak ada adabnya. Gitu. Makanya kadang orang nggak punya adab, orang lain mengatakan apa? Dengan nama selain manusia, ya. Dengan nama lain selain manusia, dengan kata binatang, ya. Kata binatang. Walaupun wallahualam ya, kayaknya sih hati-hati ya, kata binatang, ya. Kata binatang. Ini cerita sedikit, nanti kita ngaji lagi sini. Qadarullah masyafa'al, ya. Tempat menjadi saya itu pemasukan kampret, ya. Saya jadi teringat, ya, kampret itu kan binatang, ya kan, ya. Kenapa kalau orang marah yang disebut namanya, ya kan? Kenapa itu? Dasar kampret, coba kalau kampret itu tahu dirinya di marah-marah kalau jadi binatang, mungkin dia akan protes, ya kan? Dasar kampret, ya kan? Makanya kita juga beradab tatkala marah. Misalnya Allahu yuslihu, semoga Allah memperbaiki keadaannya. Misalnya kalau orang yang langsung berhadapan, ya Allah yuslihu, semoga Allah memperbaiki keadaannya dengan kata-kata yang baik. Ya. Kita lanjutkan lagi wa'azakumullah. Ini ada kisah di sini, kisah nyata dari seorang ulama Madinah, namanya Imam Malik. Beliau mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni. Dulu waktu saya mau ngaji, kata Imam Malik, ibuku memberikan imamah di kepalaku. Dan ibuku mengatakan, idhab ila Rabi'ah, belajar sana mengaji kepada Rabi'ah. Ya, yaitu Ibnu Abi Abdurrahman, seorang ulama yang faqih dari ahli Madinah, ya, di masa beliau, ulama besar di Madinah. Ternyata fatu'allim min adabihi qabla ilmi, ya, belajar adab dulu kepada beliau sebelum ilmunya. Makanya talabul ilmi ini aslinya adalah orang-orang yang dididik dengan pendidikan yang ketat, ya. Ketat, ya, karena menyangkut masalah
membawa ilmu. Ini. Nah, ini contohnya ini Imam Malik. Maka kalau ulama-ulama yang ada di masa kita ini kan adabnya tinggi, baik penampilannya, baik gayanya, baik sikapnya, dan dia bertahan dengan cara itu dalam rangka menjaga kemuliaan ilmu dengan adab. Alhamdulillah, azza wa azakumullah, dan di masa kita ini krisis adab, ya baik, ya krisis adab lah. Secara umum krisis apa? Ada. Dan ini butuh peringatan, ya, peringatan. Bahkan sering disinggung, ya, termasuk sedikit ada tatkala kita diajak ngobrol, kita main apa? HP, apalagi bertamu dengan itu, tahu HP-nya, ya, gitu. Atau misalnya anak, ini kan permasalahan anak dipanggil sama bapaknya, matikan HP-nya. Nanti di sini kita akan bahas nih, ya, adab anak terhadap orang tua. Ya. Insyaallah ini adab. Jadi di sini ya dikatakan betapa banyaknya di masa kita ini ya orang terhalangi dari akhlak yang baik. Bahkan di sini disebut tolabul ilminya, santrinya. Ya, ini saya bacakan. Wa inna ma khurima katsirun min talabatil ilmi al-asr fi ta'yi al-adab. Pada hari ini banyak tolabul ilmi tidak punya adab dan menyanyiakan adab. Nah, ini tidak ada pembahasan merokok, ya, merokok. Kalau dalam adab-adab Ahlussunnah wal Jamaah begitu merokok langsung jatuh. Makanya pertanyaannya, standar adabnya itu standarnya siapa? Kalau menurut standar Ahlussunnah wal Jamaah, sampai merokok langsung jatuh ilmunya. Ya. Ada maaf ya, ada seorang ustaz tuh jenggotnya dikerok, jatuh sudah, langsung udah, auto jatuh. Ya. Ya. Padahal di sebagian orang ngerokok kan ada juga ada. Memang dilematika nih, dilematika. Tapi kalau kita lihat pendidikan, ya pendidikan formal katakanlah yang digulirkan oleh ya secara umum ya selain Ahlussunnah wal Jamaah kayak begitu itu dianggap biasa. Padahal ini ada penting ada. Sehingga nanti kalau mereka jadi pemimpin negara ini dengan adab, ya dengan apa? Ada. Ya. Sebenarnya nyanyi-nyanyi itu nggak sesuai adab, gitu. Tapi di pendidikan kita kan nyanyi-nyanyi biasa, ya kan? Qadarullah wa syafa'al, nyanyi-nyanyi itu jadi sudah. Nah, ini. Ya kan? Harusnya dilatih nangis bukan nyanyi, tapi latihannya nyanyi terus lagi menderita ya gejolak sudah. Ya kan? Nah, ini. Berikutnya alhamdulillah. Jadi sedikit ada itu menjadikan rezeki itu hancur. Rezeki apa? Hancur. Ya. Ini dunia ini kalau pakai adab rezeki itu berlimpah. Rezeki apa? Berlimpah. Ibaratnya kita tidur nggak apa-apain, duit cukup. Jadi nggak perlu ya download aplikasi misalnya ya judol atau pinjol itu nggak perlu duit akeh kok. Itu. Dan antum jangan bayangkan loh ya masalah seperti ini hanya di negeri ini. Bahkan di negeri kafir parah itu, ya di negeri kafir itu parah masalah ini dan itunya. Ya, jadi mereka nggak bahagia loh. Hidup mereka sebenarnya di sana nggak bahagia. Cuman ditampakkan bahagia supaya menyeret orang-orang yang beriman mengikuti jejak mereka. Ilhadur azani wa azakumullah. Berarti intinya adab itu penting. Dan tatkala manusia kehilangan adab, artinya kehilangan kemanusiaannya. Ya, makanya manusia yang dianggap tidak beradab, orang tidak menyebutnya dengan manusia, tapi menyebutnya dengan apa tadi? Nama lain, ya kan? Harusnya aslahatullah, Allah musta'an gitu. Nah, itulah manusia ya.
Kita latihan ya, latihan. Sekarang kita akan bahas tentang adab anak kepada orang tua di dalam Islam. Sebenarnya pembahasan adab juga dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan dalil-dalil yang banyak. Ya, dengan dalil-dalil yang banyak, tapi dibahas secara umum. Ya, ini di bab nomor 44. Antum bisa lihat di situ. Nah, cuman biasanya ulama membahasnya itu secara umum. Kadang orang nggak tahu sisi pendalilannya ini untuk apa saja. Di sini banyak sekali ini. Kita akan bahas dulu tentang adab ya, anak kepada orang tua dalam Islam. Yang pertama, anak ini harus berterima kasih kepada orang tua. Ya, harus berterima kasih kepada orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, anak ini ucapannya harus lembut. Kalau nggak bisa lembut, latihan lembut. Ya, latihan lembut. Memang kita jadi orang tua juga latihan, ya, latihan, ya istilahnya terukur dan apa ya? Nah, tatkala kita mendidik anak terukur dan terukur dan terprogram. Karena hasil daripada pendidikan kita terhadap anak, kita yang memanen pahalanya. Ya, terukur dan terprogram. Maksudnya gimana sih terprogram? Ya terkadang anak itu butuh kenal ya. Butuh kenal dengan kedisiplinan yang jiwa mereka itu kuat. Tapi kalau terlalu disiplin dia bisa mentah. Tapi kalau nggak tidak dikenalkan mentalnya juga, bahasa zaman sekarang itu cemen, ya kan? Cemen, ya kan? Anak itu kalau disayang itu nggak kuat loh. Tapi kalau dia sering dibentur-benturkan, kuat. Ya. Kuat. Kalau bentur-bentur, baik mentalnya, jiwanya itu kuat. Tapi kalau salah, malah bisa kebalikannya. Makanya kita lihat coba. Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Muhammad ibn Hanafiyah, waktu Islam ini mendapatkan tantangan bulat dari orang-orang yang berbadan besar, mungkin orang-orang Iran, pun kuat sekali. Ternyata Muhammad ibn Hanafi ini maju, tarung bulat dan menang. Coba bayangkan. Nah ini bagaimana ya? Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang tepat. Kalau kita lihat bapaknya Ali bin Abi Thalib memang seorang tokoh yang luar biasa ya, luar biasa. Nah ini maksudnya begitu. Karena hidup ini tak selamanya mulus, ya hidup ini tak selamanya apa? Mulus. Yang kedua, dalam hidup ini, ya rating pahala itu bertalian dengan asupan pendidikan yang diterima oleh anak. Itu ratingnya. Kan kita butuh yang namanya fastabiqul khairat. Gini apa mboten? Nggih. Nek sekedar urip, insya Allah urip. Hanya kalau sudah hidup, insya Allah urip. Wong ketek nang hutan be urip ya kan? Diwarai adab apa enggak? Enggak ya. Sudah kita lanjutkan ya. Ini diantaranya ya, anak ini harus lemah lembut kepada kedua orang tuanya tatkala ngobrol. Nih. Kemudian yang ketiga, janganlah bepergian kecuali dengan izin. Jangan bepergian kecuali dengan izin. Yang keempat, tidak menentangi, ya, tidak menentangi, ya, kehendaknya sehingga menjadikan dia marah. Kemudian yang kelima, melayaninya. Yang keenam, mendoakan bagi keduanya setelah kematiannya dan mintakan ampun. Wah ini. Jadi menciptakan anak-anak yang mendoakan kita tatkala kita mati dan memintakan ampun, ya tentunya nggak bim salah bim. Karena kebanyakan anak sibuk, ya, sehingga orang tua itu kan kalau nggak terdidik juga itu kesepian. Karena dia butuh dikunjungi, butuh ngobrol. Anaknya sibuk, maka di sini penting nih, boro-boro, ya, tatkala masih udah meninggal dunia, masih hidup aja sudah lupa. Seperti mendoakan coba.
Ini butuh fokus, butuh perhatian. Ini. Berikutnya, ini yang ketujuh, mengeluarkan sedekah untuk keduanya setelah kematiannya. Kemudian yang kedelapan, menyambung karib kerabatnya, ini setelah kematiannya. Kemudian yang ke-9, mengunjungi kuburannya. Ya. Ini tentunya ada pembahasannya, tapi termasuk mengunjungi kuburannya ya termasuk bentuk ya, walaupun ada pembahasannya nanti. Di sini juga ada dalilnya. Kemudian yang ke-10, ya, tidak memanggil orang tuanya dengan namanya, nggak boleh. Nah ini dari tata cara perilaku pergaulan di Amerika antara anak dengan bapaknya itu akrab. Dalam Islam tetap ini ada etiketnya, ada adabnya, ada tata keramanya. Ya, jadi nggak boleh manggil nama orang tua. Adakah di antara kita yang namanya pernah dipanggil oleh anak kita dengan nama kita? Ada nggak? Kita punya anak, kemudian anak kita memanggil nama kita gitu loh. Ya, dipanggil. Misalnya namanya Fulan gitu. Walaupun mungkin guru gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih dalam Islam. Berikutnya, ya, tidak menyandarkan kepada selain kedua orang tuanya. Hati-hati loh. Ini nanti bentuk kekufuran terhadap takdir. Ya, anaknya wong Jawa kok Presley misalnya kan. Nah Presley kayak wong di, ya Allah, mboten parah Mas. Ya sudah, namanya sendiri aja. Udah nama orang tuanya. Kalau nama orang tuanya maaf misalnya belum diganti kan zaman dulu loh. Orang tua ada yang namanya telepong gitu kan. Kamu namanya siapa? Ya saya namanya Fulan bin Telepong. Ya telepong itu saya bapak saya. Lah kok nggak nama lain? Enggak, memang udah terkenalnya dengan telepon. Oh kamu anaknya telepon? Iya kenapa sih? Nah kalau nama-nama Arab kan ada banteng, ada macan, ada itu gitu. Nama Arab, nama-nama mulia Arab ada Zau, ada macam-macam ya. Kita lanjutkan. Jadi tidak boleh nyandar kepada selain orang tuanya. Sudah nggak apa-apa. Harus ridho dan bangga. Jangan ngeper ya. Tatkala menjumpai situasi dan kondisi orang tua yang mungkin kayaknya kok namanya nggak upgrade gitu ya, nggak upgrade ya, nggak. Berikutnya yang ke-12 Allah ya yang tasib jalan-jalan ya menyebabkan orang lain mencela orang tuanya. Ini waspada ini. Jadi ada dalilnya ya, itu dilaknat. Ya dilaknat oleh Allah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, dilaknat nanti. Apa ada anak yang melaknat orang tuanya? Secara umum ya nggak ada ya. Ya mungkin ada tapi ya kayak nggak ada lah. Tapi di sini dikatakan akan dilaknat nih, dalilnya saya bacakan nih. Ya, nih. Ini dikatakan ya oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Seseorang melaknat kedua orang tuanya. Dosa besar paling besar nih, melaknat orang tuanya. Pertanyaannya, apakah ada anak melaknat orang tuanya? Kalau menurut saya jarang, hampir nggak ada. Ya kan? Loh kok di sini ada, di sini ada. Makanya di sini sahabat juga tanya, gimana ya Rasulullah kok bisa seperti itu? Nah, bahasanya kita bocah madani, ya madani bocalia, ya karo jenengan wong tuane gitu loh. Wadan-wadanan gitu loh. Anda juga pernah lihat anak wadan-wadanan? Nah, hati-hati loh. Makanya kita jangan menjatuhkan nama orang tua orang lain, karena dia pasti akan membalas, anak tekek, anak kabel gitu. Nah ini nggak boleh. Hati-hati loh. Ya Allah. Anak kecil kadang benar-benar nama orang tua atau tidak?
Iya, kadang. Atau yang lainnya. Maka hati-hati. Makanya kalau kita emosi, jangan melaknat orang tua yang kita emosi. Dasar anak setan misalnya. Lagi marah banget ya kan? Marah banget. Akhirnya anak itu dimarahi. Dasar misalnya tadi. Nah, itu kan mungkin tidak berani lawan, tapi juga ngomong, dasar kamu juga anak iblis gitu kan. Wah ini anak setan, ini anak iblis gitu. Hati-hati. Artinya gimana? Dasar anak soleh kamu. Nah, gitu lagi marah banget, dasar kamu anak soleh. Semoga masuk surga kamu. Saya marah banget sama kamu. Ada yang begitu? Latihan lah, latihan. Kita bahas pertama ya. Bahas pertama adab anak kepada orang tua, yaitu berterima kasih. Pertanyaannya, sudahkah kita berterima kasih sama orang tua kita? Sudah apa belum? Sudah, insya Allah ya, alhamdulillah. Apakah terima kasih kita sudah sesuai dengan kriteria terima kasih kepada orang tua? Duko. Dalilnya jelas ya, terima kasih orang tua, yaitu surat Luqman ayat 14. Allah SWT mengatakan, wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Wah, ini kita jadi orang tua ya. Jadi orang tua itu latihan jadi pemimpin yang wibawa biar anak kita selamat. Makanya jadi orang tua itu ya memang dipersiapkan ya. Dipersiapkan, ya Allah. Sebelum dia jejodohan ini udah persiapan nih. Di sini dikatakan oleh Allah SWT, dan kami wasiatkan kepada manusia ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, yang ibunya telah mengandungnya di perut, dalam keadaan wahnan ala wahnin, susahan di atas kesusahan. Memang orang hamil itu susah. Makanya zaman sekarang orang pada nggak mau punya banyak anak gitu. Ya Allah ya Rabbi. Berarti maaf ya, pendidikannya ini butuh dikoreksi loh. Buktinya mentalnya maaf cemen, ya kan? Wah, ini saya baru tersadar betul-betul mentalnya cemen. Tatkala saya pergi ke Bandung, ada seorang ibu ditanya, saya sekeluarga ke Bandung tanya, ya, anaknya berapa? 1, umur 7 tahun ya. Saya nanya, ya kok nggak nambah lagi? Dia cerita, takut sakit. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini jangan trauma dengan sakitnya melahirkan, jangan trauma dengan posisi wahnan ala wahnin. Memang susah. Orang lagi hamil besar itu tengkurap jadi apa tidak? Ya, makanya kan. Dan seterusnya. Ini traumatik yang ada pada wanita di masa kita ini harus dipupus nih. Biar anaknya banyak. Ya kan? Zaman dulu sini lagi hamil, sini lagi nyusuin, sini lagi gendong, ya kan? Sambil niup kompor. Kayak gitu, dewekan. Sekarang baru 1 udah traumatik, ya Allah. Kita lanjutkan, wahnan ala wahnin. Kemudian menyapihnya selama 2 tahun, ya, memberikan makanan terbaiknya, yaitu ASI eksklusif 2 tahun. Memang terjadi perbedaan, ya, ada kolostrum, ada kedekatan kejiwaan dan sebagainya gitu. Makanya anak itu kalau suami istri tarung, biasanya membela ibunya atau membela bapaknya? Ibunya. Padahal sih enak bapaknya loh. Malas biungnya. Ya. Tuh mainan biungnya, kali ini biungnya. Itu karena kedekatan gitu. Makanya zaman sekarang ini jangan takut lembrek. Paham gak? Jangan takut apa? Lembrek. Karena di sini ada nilai yang besar tersebut. Ya, ngelembrek nggak kita definisikan lah ya. Dan seterusnya. Ya. Kendur ya,
payudaranya kendur, nggak usah takut. Lembreh. Jadi orang disusoni, oh, jangan. Udah ini ada keajaiban-keajaiban. 2 tahun nih. Makanya latihan menyusui 2 tahun. Kebanyakan orang menyusui 2 tahun atau berapa bulan? Kalau sampai 2 tahun, alhamdulillah. Berapa? 6 bulan. Setelah itu tambah makanan tapi 2 tahun. Alhamdulillah, anak saya 6 semuanya 2 tahun. Nah, aku dari lama syafa'al karena saking nurutnya itu selama 1 bulan sampai 6 bulan itu asih full tanpa apapun. Padahal katanya sih boleh ya. Jadi 2 tahun. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Sekarang ini dari Luqman ya, amin. Anishkurni wa walidayka ilayal masir. Maka hendaknya kalian berterima kasih kepada kedua orang tuamu ya, karena hanya kepadanya kamu akan kembali. Jadi memang kalau dihitung nominasi uang ini memang ya gede banget ya. Makanya kalau tidak terima kasih ya bahaya, rugi. Si anak sendiri itu rugi karena di sini dikatakan anishkurli ya, supaya berterima kasih kepada Allah dan juga kepada orang tua dan kepada Allah kembali. Nah, sudah ya. Misal ya, kita punya 1 miliar, kita uang 1 miliar kita kasihkan ke orang tua, kita kadang masih ngetokin kuku, mijitin, ngobrol gitu ya. Kita senengin orang tua kita pagi, siang, sore, dan malam gitu. Kira-kira ini sudah bisa ganti belum ya kebaikan orang tua kita kepada kita? Belum ya? Nah, ini ada hadisnya ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya ya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku mendengar bapakku mengisahkan satu peristiwa bahwasanya Abdullah ibnu Umar melihat seseorang dari Yaman tawaf ya di Baitullah Ka'bah dengan menggendong ibunya, gendong. Ya, adakah di antara kita yang sudah menggendong ibu kita? Belum. Ya, nih orang gendongnya butuh caranya ngumpulin duit ya, menghajikan misalnya atau mengumrohkan. Nah, ini kan berarti otaknya mikir nih, fisiknya mikir nih untuk menyenangkan orang tua. Nggak harus gendong sih, cari jalan ya, menyenangkan mereka. Tapi ini gendong. Dongnya dia juga mungkin gendong juga dari Yaman ke Saudi. Ya, naik turun gunung. Wong tawafnya jadi gendong. Kemudian orang itu mengatakan, inilah ba'iruha al-mudallil in udhirat rakubuha lam udhirat ma humilat wa arba'atsni akthar Allahu rabbi dzul jalalil akbar. Sesungguhnya aku bagi ibuku itu seperti keledai, dan tatkala ibuku ini marah ya melakukan kebakaran, nah misalnya kayak gitu loh ya, aja aku, nah misalnya lagi gendong kan orang capek ya kan ngantuk, gendong ngantuk maning gitu. Kebakaran misalnya ya, dimarahi, itu anaknya nggak balas marahin, dan dia tunduk patuh seperti keledai daripada ibunya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingat mahu milat wa abahat di akta. Karena dulu dia juga membawa anaknya di perutnya. Kalau ibu yang solehat atau anak waris sana waris di perutnya, anaknya dibayar atau dibayar dari perutnya? Oh, nggak soleh, sing ganteng ya, itu kan orang tua yang nggak soleh, pusing, nah, kan belum pernah kan? Kalau aku jadi menderita, nggak ada yang soleh dan soleha, yang soleha itu ingat dibawa oleh ibunya kemana-mana ya. Kemudian dia mengatakan, Allah Tuhanku yang memiliki ya keagungan yang sangat besar. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, saya hafal itu semuanya ya, apakah dengan saya menghafal itu semuanya sudah bisa untuk membalas kebaikan orang tuaku? Dijawab, belum. Walaupun hanya untuk padanan membalas sekali mengejar.
Ya, jadi kalau wanita mau melahirkan anaknya, saya belum pernah dengar lahir tanpa mengejar. Rata-rata tetap apa? Mengejar, pembukaan satu, pembukaan dua, dan sebagainya, ya kan? Mas Ismail paham banget ya di rumah sakit sih. Wah, itu. Mengejar. Jadi mengejar satu ini ya Allah dibalas dengan sebalasan itu nggak terbayangkan. Saya juga mikir nih, ucapan ini ya, kok bisa seperti itu ya? Makanya tadi saya 1 miliar dan sebagainya. Lebih merenungi kok bisa. Nah, kalau menurut saya jawabannya paling tepat. Kenapa nilai mengejarnya seorang ibu sangat besar dan kita tidak bisa membayarnya? Karena nilai mengejarnya ini adalah sebab kita bisa ke surga. Sedangkan surga dibeli dengan apapun nggak terbeli. Loh, apa hubungannya dengan surga? Ya, hubungannya kita bisa masuk surga melalui dunia terlebih dahulu. Nah, untuk kita sampai ke dunia ini melalui proses lahir, dan proses lahir itu melalui proses mengejar. Kalau ibunya misalnya nakal, arep metu yang ngono, ora yang ngono, mati ya alhamdulillah. Ya kan? Tapi kan ibunya mengejar, tahan. Bahkan ada seorang ibu meninggal dunia karena melahirkan. Kalau di dalam hadis tentang mati syahid, yaitu seorang wanita yang meninggal karena nifas. Tapi yang terkenal di kalangan kita mati karena melahirkan. Mungkin ada toleransi dengan hadis dengan melahirkan, karena nifas itu kan awal daripada melahirkan. Makanya saya saran bagi para wanita, jangan gampang-gampang sesar. Eman-eman duitnya, eman-eman auratnya. Zaman sekarang kan diperiksa sesar, duit lah. Nilai ngejarnya itu loh, wow. Makanya kuat ya, dan berani merasakan sakit. Dan umumnya zaman dulu walaupun itu sakit, mereka tidak pernah trauma. Bah, dia anaknya sing kebira, sing ke-10. Karena nambah maling orang, iya nambah maling. Sehingga zaman dulu anaknya sampai berapa? 14, ada yang 15. Nikahnya umur 11 tahun, 12 tahun udah nikah. Mana terus, ya kan? Padahal badannya kecil, anaknya sehat-sehat. Itu kalau semua anaknya jadi ulama, ya Allah, sekian doang itu, masya Allah, ya Allah. Dan inilah, ya, perkara yang demikian ini, kalau menurut saya dalam pendidikan modern di saat ini kayaknya ada yang dipangkas, ada yang ditungguin. Karena kalau kita lihat mentalitas wanitanya, gila banget ini, gila banget mentalnya ini, gimana ini, ya Allah, ya Rabbi. Penting ini koreksi agama terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat. Walaupun sih tetap yang namanya manusia mesti ada nilai kurangnya. Kalau di Timur Tengah nilai kurangnya, wanita itu maharnya mahal sampai 500 juta, sehingga orang-orang Arab biasanya terlambat menikah. Ya Allah ya Rabbi, para ulama mengatakan ayo jangan mahal-mahal, jangan mahal-mahal. Berarti orang tua kita zaman dulu termasuk beruntung ya. Pertama maharnya murah, anaknya apa? Banyak, rumahnya lebar, ya kan? Rumah zaman dulu kan besar-besarnya kan? Kalau rumahnya besar bisa buat bermain, buat apa? Jadi ibaratnya isi orang anaknya pirang-pirang dolan rumah ya kan? Nah itu. Itu gagal program KB ya. Takdidun Nasr itu gagal, itu program gagal di dunia. Jadi kalau kita amati, kalau dalam bahasa Arab itu namanya Takdidun Nasr ya, itu program gagal dunia. Karena coba ya di Jepang, bahkan di Cina, di Rusia, termasuk di negeri yang lain,
itu penurunan jumlah populasi penduduk. Akhirnya mereka bingung sendiri, dalam wilayah yang luas kayak gitu nggak ada orangnya, siapa yang ngurus gitu. Nah, Indonesia juga demikian itu. Ya, itulah. Jadi sebenarnya program pembatasan kelahiran itu hanya akal-akalan sebagian manusia. Akhirnya saat ini merepotkan manusia itu sendiri. Nah, sudah ya, kita kembali lagi kepada pembahasan ini, bahwasanya poin yang pertama, bagi anak harus berterima kasih kepada orang tua. Pertanyaan yang sudah kita berterima kasih sama orang tua kita? Ya mungkin belum ya. Udah tetap belum lah. Emangnya kita bisa masuk surga? Ya langsung kan tidak mungkin, melalui jalur orang tua kita. Kayaknya waktunya habis. Ini baru poin pertama, adab anak kepada orang tua, yaitu berterima kasih. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.